Mari kita lanjutkan. Kita akan masuk dalam klasifikasi kelompok yang kedua, yaitu karma berdasarkan urutan kematangan. Yang pertama dibedakan menjadi yang paling berat, yaitu disebut sebagai karma berat. Buah dari karma berat tidak terhindarkan. Karma ini bisa saja karma baik dan juga bisa karma buruk. Sekali saja ini sudah terjadi, maka buahnya pasti akan muncul setelah kehidupan ini berupa apa? Berupa kelahiran kembali. Karma ini akan memunculkan kelahiran kembali. Apabila ada beberapa karma berat, maka karma yang terberat akan menjadi karma yang efektif di kehidupan berikutnya. Ini istilah teknis. Jadi artinya efektif di kehidupan berikutnya itu dia setelah meninggal dunia dia akan mendorong kelahiran kembali sesuai dengan kualitas karma pembentuknya, ya. Dan yang lain, karma berat yang lemah akan menjadi karma yang efektif tidak terbatas, ya. Contoh dari seseorang yang melakukan lebih dari satu karma berat itu ya, kembali lagi Dewadatta. Dia melakukan 2 karma berat, yaitu apa? Dengan niatan jahat melukai tubuh Buddha, dan yang kedua adalah memecah belah sangga. Bagus. Nah, saya sebutkan dulu. Ada 6 karma berat yang buruk, nanti ada juga karma berat yang baik. Yang pertama adalah membunuh ayah kandung, membunuh ibu kandung, membunuh arahat dengan maksud jahat melukai dan menyebabkan tubuh Tathagata terluka. Dikatakan sebenarnya tubuh Buddha tidak bisa mengeluarkan darah tanpa seizin dia. Jadi waktu Dewadatta melukai itu darahnya hanya membeku saja di jari kakinya itu, tidak sempat keluar. Tetapi pada saat dokter Jiwaka mencoba untuk menyembuhkan, merawatnya atas izin Buddha, dikatakan akhirnya pisaunya itu bisa menyobek kulitnya dan akhirnya darah yang membeku bisa keluar. Kemudian yang kelima adalah menciptakan perpecahan di dalam sangga, itu juga dilakukan oleh Dewadatta. Dan yang keenam, ini yang jarang sekali umat menyebut, adalah memegang teguh pandangan yang keliru, yaitu menolak bekerjanya hukum karma sampai pada saat meninggal dunia. Nanti akan saya jelaskan. Nah, 6 karma berat yang buruk ini ya hanya bisa dilakukan oleh nggak muncul ya? Nggak bisa ya? Hah? Error ya? Mananya yang error? Kadang karma itu bisa bekerja seperti itu. Karma buruk bekerja di sini saja, karma baik yang sana masih bekerja. Karena yang sana ada, yang TV belakang ada nggak? Ada. Nah, itu ada juga. Oh, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, 2 nggak ada. Hah? Lihat karma. Meskipun duduk dalam satu ruangan yang sama, buahnya bisa berbeda-beda. Bagaimana? Kita lanjut dengan saya bacakan aja ya. Sambil diperbaiki Komang ya. Ya. Ya, baik. You deserve what you get. Baik, nanti saya bacakan juga teks slide-nya. Nah, ada 6 karma buruk dan itu hanya bisa dilakukan oleh putujana, oleh orang biasa. Artinya orang yang belum tercerahkan. Seorang yang belum tercerahkan bisa melakukan ini, berarti seorang yang sudah tercerahkan tidak akan pernah bisa melakukan karma buruk ini. Ya. Nah, di dalam teks juga dijelaskan, apabila seseorang melakukan 1 dari karma buruk ini, maka 1 dari 5, ya, bukan yang nomor 6 tadi. Maka di dalam kehidupannya kali itu, kesempatan dia untuk mencapai jana juga tertutup. Dia tidak bisa mencapai jana, dia juga tidak bisa menjadi seorang Arya atau makhluk suci. Ya. Kemudian bahkan di dalam kitab komentar dijelaskan seperti ini. Seseorang terlahir sebagai manusia dan kemudian dia membunuh orang tuanya sendiri, entah ayahnya atau ibunya gitu. Walaupun kemudian katakanlah
eh, apa? Kalau di dalam teks malah disebutkan seperti ini, walaupun orang tuanya itu sudah berganti jenis kelamin. Lucu ya, 2600 tahun yang lalu ada kalimat seperti itu. Jadi kira-kira mungkin ibunya udah berganti menjadi bapak, bapaknya udah berganti menjadi ibu, kira-kira seperti itu gitu. Ya. Kalau itu dibunuh tetap saja bapaknya ini adalah ibunya dulu. Gitu. Jadi karma buruk tetap tercipta. Itu kira-kira penjelasan di dalam kitab kita seperti itu. Nah, pada saat seseorang sudah membunuh orang tuanya, maka karma ini disebut karma berat sehingga tidak bisa ditolak lagi buahnya. Bahkan diberi contoh, diberi perumpamaan, seandainya saja dia seumur hidup dia berdana kepada Buddha atau memegang jubah Buddha, melayani Buddha maksudnya, kemudian dia membangun stupa yang terbesar ya di setiap negara, dan dia melakukan semua kebajikan yang paling baik di dalam dunia ini, maka semua karma baiknya itu tidak bisa menghentikan buah dari karma berat yang sudah dilakukan. Jadi buah dari karma berat itu pasti muncul dengan memunculkan tumimbal lahir di neraka, di kehidupan yang persis setelah ini. Itu efek dari karma berat. Seseorang melakukan karma berat di kehidupan kali ini, setelah dia meninggal dunia, efeknya langsung bekerja berupa kelahiran di alam neraka. Nah, tadi saya sebutkan ada 6 karma berat yang buruk, ya. 4 karma berat yang pertama itu yaitu membunuh ayah kandung, membunuh ibu kandung, membunuh arahat, kemudian dengan niatan jahat melukai atau ya melukai Buddha. Pada saat orang tersebut harus terlahir di dalam neraka, maka kehidupan di dalam alam neraka tersebut berlangsung sesuai dengan kekuatan biji karmanya, sesuai dengan kekuatan benih karmanya. Artinya apa? Dia bisa berada di sana mungkin hanya 7 hari atau katakanlah 1000 tahun, 1 juta tahun dan seterusnya. Tetapi karma berat buruk yang kelima yaitu memecah belah sangga, kekuatan benih karmanya sedemikian kuatnya sehingga bahkan pada saat kehidupan ini sudah berlangsung selama bermiliar-miliar tahun, selama neraka itu belum hancur, selama alam semesta ini belum hancur, maka dia tetap berada di dalam neraka. Dan dikatakan dia baru lolos ke neraka setelah alam semesta ini hancur. Kalau seseorang melakukan karma buruk memecah belah sangga hari ini, dia meninggal dunia, langsung masuk ke neraka, besok ternyata alam semestanya hancur, nah beruntunglah dia. Dia hanya hidup di sana selama 1 hari. Ya. Nah, di samping yang 5 karma berat yang buruk tadi saya katakan ada karma berat yang ke-6 yaitu memegang pandangan keliru, memegang teguh pandangan keliru. Ya. Yang ke-6 ini dikatakan akan menjadi karma berat apabila dia terus mempertahankannya sampai detik terakhir di dalam kehidupannya. Kalau di dalam detik terakhir di dalam kehidupannya dia kemudian menyadari kesalahannya dan melihat bahwa ternyata ada hubungan hukum sebab dan akibat, maka dia yang ke-6 ini tidak menjadi karma berat. Niyata mica didik, pandangan berat yang tetap. Ya, hanya bisa menjadi karma berat kalau hal tersebut muncul bahkan sampai di detik terakhir di dalam kehidupannya. Ya. Nah, apa yang disebut pandangan salah yang mempunyai kekuatan tetap seperti itu? Teks kita mengatakan ada 3 pandangan salah. Yang pertama adalah akirya didik, pandangan salah tentang sesungguhnya di dunia ini tidak ada perbuatan apapun. Seseorang bebas melakukan perbuatan apapun, ya, menolak bekerjanya hukum karma karena perbuatan baik atau perbuatan buruk tidak akan membawa dampak apapun. Tidak ada perbuatan, akirya, tidak ada action. Ya, jadi ya sudah bebas melakukan apa saja. Ya. Kemudian pandangan salah yang kedua adalah ahetuka didik atau pandangan salah yang tidak mengakui adanya sebab dari satu kejadian, bahwa kejadian itu bisa muncul tiba-tiba saja tanpa adanya sebab. Ya. Anda bahagia ya karena memang Anda dapat jatah bahagia, tidak ada sebabnya.
Anda sukses, kaya raya juga memang karena sudah memang harus sukses. Tidak ada yang menyebabkan kesuksesan Anda. Kemudian yang ketiga adalah natika pandangan salah tentang nihilisme, yakni pandangan salah yang menolak adanya efek dari perbuatan. Kalau tadi yang pertama tidak ada perbuatan, semua terjadi begitu saja. Kalau yang ini adalah tidak mengakui efek dari perbuatan. Jadi orang yang seperti ini biasanya tidak mengakui atau menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, kemanusiaan dan sebagainya, dan dia menuruti kemauannya sendiri karena menurut dia setelah kehidupan ini sudah tidak ada kehidupan lagi. Yang demikian adalah pandangan yang salah. Yang keenam, kalau dia memegang teguh pandangan salah ini sampai detik terakhir di dalam kehidupannya, maka efeknya apa? Setelah kehidupan yang sekarang dia akan terlahir di neraka awiji. Dan tidak hanya itu, yang keenam ini efeknya sangat kuat sekali, sehingga bahkan pada saat alam semesta ini mengalami proses penghancuran, kiamat menurut ajaran Buddha, ya, di mana semua makhluk sebagian besar bisa lolos masuk ke alam Brahma. Mereka yang lahir di dalam neraka karena pandangan salah ini, begitu alam semesta ini hancur, dia kehidupannya pindah. Kalau ya ini juga menarik, ada di kitab kita juga. Apa yang disebut sebagai satu alam yang terletak di antara dua sistem tata dunia. Alam yang terletak di antara dua galaksi. Jadi katakanlah dua galaksi seperti ini, di antaranya itu ada satu alam kehidupan di mana tidak ada cahaya yang bisa masuk ke dalam alam ini. Gelap gulita. Kitab kita mengatakan hal seperti itu. Mungkin ini black hole? Ya. Atau apa? Jadi terletak di antara dua galaksi dan tidak ada cahaya yang bisa masuk ke sana. Ya. Nah, mereka yang memegang teguh pandangan salah akan terlahir di alam sana, sampai kemudian bumi alam semesta ini terbentuk kembali dan siap untuk dihuni, dia keluar dari alam sana melanjutkan karirnya lagi di alam neraka. Sampai lama sekali, ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari kama berat yang buruk.